Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Flash Media. Ketemu lagi dengan channel kesayangan kita, channel yang membahas tentang dunia plastik Indonesia dan dunia daur ulang plastik. Oke, kali ini saya akan membahas tentang hal yang sangat mendasari teori daur ulang sampah plastik atau kegiatan daur ulang sampah plastik. Karena di video-video sebelumnya saya sudah membahas tentang pentingnya daur ulang sampah itu, apa manfaatnya, dan bagaimana konsep terjadinya daur ulang sampah itu bisa dilihat di video-video saya sebelumnya. Ya, kali ini saya akan membahas hal yang sangat mendasar tentang mengapa sih sampah itu harus didaur ulang, apa alasan utama yang mendasari bahwa plastik itu atau sampah plastik itu harus didaur ulang. Tapi sebelumnya kita kumpulkan energi dulu agar kita lebih bersemangat menyaksikan video ini. Mungkin kita sudah mengetahui bersama bahwa di alam ini ada dua jenis sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari material-material alam sehingga nantinya bisa kembali berbaur atau menyatu dengan alam. Yang kedua adalah sampah anorganik. Kita semua sudah paham bahwa sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari material fosil yang tentu saja material ini tidak dapat diperbaharui. Itulah nanti yang menjadi alasan utama mengapa sampah plastik ini harus didaur ulang. Ingat, sampah plastik harus didaur ulang, jangan dibuang sembarangan. Yep, alasan utama atau alasan yang paling penting adalah karena sampah plastik ini sangat lama terurai di alam kembali. Bahkan ada beberapa plastik yang sampai jutaan tahun, sampai ribuan tahun, jutaan tahun, miliaran tahun, bahkan triliunan tahun tidak dapat terdegradasi atau tidak dapat menyatu dengan alam. Yuk, kali ini saya akan memberi sedikit contoh saja berapa lama sih plastik atau sampah plastik itu bisa terurai di alam kita, dan yang paling penting, walaupun nantinya bisa terurai, apakah masih aman untuk lingkungan kita? Yuk, mari kita bahas bersama. Di sini saya akan mengasih sedikit contoh saja berapa lama waktu yang dibutuhkan alam untuk mengurai material plastik. Banyak artikel di dunia maya yang menulis tentang hal ini dan itu isinya bermacam-macam dan berbeda-beda. Kali ini saya akan mencoba mengambil jalan tengahnya saja, bahwa berapa lama sih material plastik itu bisa terurai kembali di alam. Tentu saja banyak sekali jenis plastik atau jenis sampah plastik yang beredar dan menumpuk di sekitar kita. Kali ini saya akan memberi sedikit, mungkin 1, 2, atau 3 contoh sebagai perwakilan dari masing-masing jenis sampah. Bagi yang belum tahu jenis sampah, bisa lihat konten saya yang sebelumnya. Oke, yang pertama adalah kantong plastik. Kantong plastik ini adalah semua bahan plastik yang bersifat kantongan seperti kantong kresek atau bahan-bahan kantongan lainnya. Jadi kantong plastik ini membutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun untuk terurai secara alami di alam, karena memang kantong plastik ini adalah jenis kantong plastik yang tipis dan ringan, mungkin dia lebih cepat terurai di alam. Yang kedua adalah botol plastik, baik botol yang digunakan untuk kemasan makanan, minuman, dan botol-botol non makanan dan minuman, atau botol-botol yang dibuat kemasan untuk kemasan kosmetik dan lain-lain. Jadi botol plastik ini baru dapat terurai di alam itu membutuhkan waktu 50 sampai 80 tahun. Dan yang ketiga adalah styrofoam. Styrofoam ini adalah sampah yang paling menjadi polemik di sekitar kita atau di sekitar masyarakat kita, dan banyak sekali aktivis lingkungan yang sangat menyoroti tentang sampah ini, karena styrofoam ini adalah jenis sampah yang menurut data tidak bisa terurai secara alami di alam. Meskipun styrofoam ini sudah berada di alam jutaan atau bahkan miliaran tahun, menurut data styrofoam ini tidak bisa terurai kembali di alam. Karena sudah kita ketahui bersama bahwa styrofoam itu berasal dari biji plastik jenis polisterin. Jenis plastik ini berasal dari petroleum. Secara teori styrofoam ini tidak bisa terurai di alam, sehingga secara teknis hanya memenuhi tempat-tempat pembuangan sampah dan berserakan di mana-mana. Terus akhirnya timbul sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Setelah plastik ini membutuhkan waktu yang sangat lama terurai di alam, apakah material plastik ini nantinya akan kembali aman berada di alam kita atau bersatu kembali dengan alam? Mengutip dari jurnal NOAA atau National Ocean Service, sampah yang kembali ke alam dan terurai setelah puluhan tahun bahkan ratusan tahun masih tidak aman sepenuhnya karena masih menjadi potongan-potongan plastik kecil yang disebut mikroplastik.
Karena mikroplastik ini adalah polutan yang berbahaya seperti pestisida dan pewarna kimia. Jadi itulah alasan dasar mengapa sampah plastik atau plastik itu harus didaur ulang, karena plastik itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk kembali terurai di alam. Bahkan ada beberapa jenis plastik yang secara teori tidak bisa terurai di alam. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bisa dipahami. Bila ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Terus dukung channel ini agar kami lebih bersemangat menyajikan info-info seputar daur ulang sampah plastik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.